Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, tetap semangat ya walau kalian belajarnya masih di rumah. Jangan malas mengerjakan tugas, jangan malas beraktivitas. Pokoknya walaupun di rumah kalian harus tetap berkegiatan. Nah, oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 bersama Ibu Tessa. Nah, diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu menyebutkan dan menceritakan informasi dalam teks serta menjelaskan makna kosakata baru, menjelaskan dan merencanakan membuat poster cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama yaitu menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Nah, yang pertama, cara utama menemukan informasi penting dalam teks yaitu dengan mencermati teks dengan seksama. Dengan maksudnya itu seperti apa? Jadi, untuk kalian menemukan informasi penting itu kalian harus membaca dengan cermat, harus membaca dengan seksama supaya kalian paham isi dari teks tersebut apa sih? Nah, mengenai apa sih isi teks tersebut? Nah, selain itu juga biasanya di dalam teks itu terdapat kalimat-kalimat tanya terkait teks tersebut. Maksudnya, kalian bisa merumuskan pertanyaan yang jawabannya itu ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, kata tanya dapat digunakan juga untuk menemukan informasi di dalam teks. Mengetahui informasi dalam teks dengan cara menjawab dari kalimat tanya yang tepat. Ya, jadi gitu maksudnya di dalam teks itu ada sebuah jawaban yang kalian pertanyaannya itu harus dibuat sesuai dengan jawaban yang ada di dalam teks tersebut. Nah, selain itu juga di dalam teks itu biasanya kalian dapat menemukan kosakata baru yang artinya belum dipahami. Mungkin ada 1-2 yang kalian sudah paham bahwa contohnya di dalam halaman 125 mengenai kabut asap. Nah, di dalam kabut asap itu ada nih kosakata baru yang kalian belum tahu sebetulnya asap itu apa sih? Yang kita tahu kan visualnya aja, oh asap itu gitu ya, kalau ada api pasti ada asap, tapi sebetulnya asap itu dalam kamus bahasa Indonesia itu apa sih? Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia itu uap hasil pembakaran itu yang dimaksudkan dengan asap. Nah, selanjutnya ada kata kabut, uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Nah, di dalam pengertian kabut juga ada nih kondensasi. Apa sih artinya kondensasi? Kondensasi itu perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, anak-anak, jadi ketika kalian menemukan kosakata baru, kalian dapat mencarinya di di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, bisa kalian lihat ada foto seseorang sedang menggunakan masker di tengah keramaian sepeda bermotor dan kendaraan roda 4. Nah, apa sih maksudnya? Salah satu yang menyebabkan gangguan pernafasan adalah polusi udara dari kendaraan. Asap kendaraan bermotor itu merupakan salah satu penyumbang polusi udara karena mengandung berbagai macam polutan. Polutan dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan sehingga berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya dapat mengganggu kerja dan fungsi organ ginjal. Nah, jadi ingat ya, ketika kalian sedang berkendara bermotor itu kalian harus menggunakan masker, atau kalian sedang berada di jalan raya itu kalian harus menggunakan masker karena asap dari kendaraan bermotor itu sangatlah berbahaya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan. Nah, yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, kualitas udara di kita itu kian menurun.
karena banyaknya kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbulkan polusi udara. Nah, maka dari itu perlu meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan dari kita sendiri dulu ya. Maksudnya dari diri kita sendiri dulu. Banyak cara untuk menjaga kualitas udara bagi diri sendiri, seperti yang pertama, membersihkan rumah supaya tidak banyak debu. Nah, yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, terutama yang bekas-bekas makanan seperti tulang dan lain sebagainya. Itu kan bisa membuat bau tidak sedap. Nah, itu cara-cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menanam pohon di lingkungan sekitar. Manfaat memelihara tanaman merupakan salah satu penunjang kualitas hidup sehat. Menanam pohon di pekarangan rumah merupakan hal kecil yang dapat membantu memperbaiki kualitas udara di rumah sekitar. Ada beberapa manfaat menanam pohon di depan rumah, yaitu yang pertama, mengendalikan suhu, melindungi rumah dari paparan sinar matahari dan menyerap panas, membantu penyerapan air tanah. Pohon yang ditanam di tanah punya kemampuan menyerap tanah air berlebih di sekitarnya, menghindarkan banjir, dan pohon dapat memfilter atau menyerap pencemaran air di tanah dan mengubah menjadi air tanah. Nah, itu merupakan ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya halaman 127 nomor 1 dan 2 dan kerjakan halaman 128 nomor 1 sampai 3. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.